This could be good for me. Lately I was feeling Jangan like pernah I mengeluh, need karena hanya akan membawa kamu kepada jalan kesulitan. Tetaplah bersyukur, karena itu akan membawa kamu kepada jalan kesuksesan. Hei kamu, siswa-siswi SMA Santa Maria. Iya, kamu. Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan materi kita di hari ini? Harus siap, karena dengan mendengarkan materi kita di hari ini, kamu pasti akan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu yang selama ini tertunda dan yang hari ini wajib kamu kerjakan. Nah, langsung saja kita simak materi kita. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, dengan mempelajari perkembangan iptek, diharapkan siswa dapat mengetahui alasan dibentuknya transportasi udara, agar siswa semakin semangat, giat dalam mengasah dan mengembangkan ide serta bakat, agar dapat menoreh sejarah perkembangan iptek baru di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, perkembangan sebuah bangsa itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. Pemerintah Indonesia itu telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membagikan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan juga pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Nah, kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah berkembang sejak masa kolonial. Karena kegiatan ilmiah ini dimulai pada abad ke-6 oleh Jacob Bontius. Pada akhir abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda ini mendirikan lembaga ilmu pengetahuan dan juga teknologi Batavia's Genootschap dan ataupun kalau misalnya disingkat itu BGWK dan Lembaga Biologi Molekul Eichmann. Jadi BGWK ini sekarang lebih dikenal dengan nama Museum Gajah. PT Dirgantara di Indonesia adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ini didirikan di tahun 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan B.J. Habibie lah sebagai presiden direkturnya. Kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, juga menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Setelah era pendudukan Belanda berakhir, maka pesawat itu lebih dikembangkan, dilanjutkan di Bandung di lapangan terbang Andir yang kemudian dikenal sebagai Bandara Hussein Sastranegara. Berdasarkan desain Nurtanio pada Agustus 1957, bagian tersebut berhasil menerbangkan prototipe Sikumbang, sebuah pesawat yang terbuat dari full logam dengan satu tempat duduk dan dibuat sebanyak 3 unit. Untuk meningkatkan latar belakang aeronautika mereka, selama periode 1960-an sampai dengan 1964, Nurtanio dikirim ke FIATA di Filipina, salah satu universitas yang ada di Asia. Jadi setelah menyelesaikan studi, mereka kembali ke Bandung untuk bekerja di LAPIP. Pada bulan Maret 1966, ini Nurtanio meninggal saat melakukan uji terbang pesawat. Jadi untuk memperingati kontribusinya yang berharga bagi negara dan bangsanya, Kopelapip dan juga PN, Industri Pesawat Terbang Berdikari, kemudian bergabung Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio.
Sementara itu, beberapa upaya lain dalam merintis pendirian industri pesawat terbang juga terus dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama B.J. Habibie di tahun 1964 hingga 1970-an. Nah, ada 5 faktor utama yang mengarah pada pendirian IPTN. Yang pertama itu ada beberapa orang Indonesia bermimpi untuk membangun pesawat terbang dan mendirikan industri pesawat terbang di Indonesia. Yang kedua, beberapa orang Indonesia yang membangun pesawat terbang dan juga industri pesawat terbang. Yang ketiga, beberapa orang Indonesia ini memanfaatkan keahlian mereka untuk pendirian industri pesawat terbang. Ada juga beberapa orang Indonesia yang ahli dalam pemasaran dan penjualan pesawat terbang untuk lingkup nasional dan internasional. Faktor yang terakhir, kemauan politik dari pemerintah yang berkuasa. Selama 24 tahun terakhir pendiriannya, IPTN telah berhasil mentransfer teknologi penerbangan yang canggih dan juga mutakhir. Sebagian besar dari belahan bumi barat ke Indonesia. Terus IPTN ini telah menguasai desain pesawat, pengembangan dan juga manufaktur komputer regional kecil hingga ke kelas menengah. Nah, berikutnya kita akan membahas teknologi komunikasi dan transportasi. Di awal revolusi teknologi dan komunikasi di Indonesia, ini berawal pada masa Orde Baru dan dikembangkan berbentuk sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara berbentuk telepon, terus telegram, ada TVRI, ada RRI, dan juga telekomunikasi semakin lancar. Itu semua membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang memanfaatkan satelit untuk perkembangan telekomunikasi. Bukan hanya masyarakat yang memanfaatkan perkembangan itu, ABRI juga memanfaatkan untuk meningkatkan keamanan nasional. Selain teknologi komunikasi, Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transformasi darat seperti jalan tol. Banyak sekali jalan-jalan tol yang sudah dibangun di era baru. Sampai dengan saat ini pun masih banyak sekali pembangunan jalan-jalan tol yang tujuannya adalah untuk mengurangi ataupun memperlancar jalannya transportasi khususnya yang ada di Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai revolusi hijau. Ada upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Ide ini pertama kali dilakukan oleh mahasiswa UI Fakultas Pertanian dalam kegiatan demonstrasi massal ataupun disingkat sebagai DEMAS. Untuk menyukseskan itu, pemerintah melakukan bimbingan massal agar hasil pertanian dapat dimaksimalkan. Selain itu juga dilakukan yang namanya BIMAS ataupun bimbingan massal. Program BIMAS ini meliputi penyuluhan pertanian dan juga perkreditan modal kepada petani. Program BIMAS ini menerapkan ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil dari pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Misalnya membuka hutan, semak belukar, rawa-rawa, dan daerah yang belum dimanfaatkan. Selain BIMAS, ada juga program INMAS ataupun intensifikasi massal. Program ini menawarkan subsidi pupuk, terus pestisida, bibit unggul, dan masih banyak program-program yang ditawarkan oleh INMAS ini. Tetapi dalam usaha meningkatkan hasil pertanian, pemerintah menata ulang INMAS dan merubahnya menjadi INSUS ataupun intensifikasi khusus yang tugasnya meningkatkan hasil tani dengan cara mengembangkan teknologi pertanian.
Nah, ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian yang ada di Indonesia kala itu. Yang pertama, membangun gudang, pabrik penggilingan padi, dan juga menetapkan harga dasar gabah. Yang kedua, usaha pemerintah ini adalah memberikan berbagai subsidi ataupun modal kepada petani. Dan juga menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan koperasi unit desa. Pesawat adalah alat transportasi yang memiliki makna yang sangat penting untuk mengembangkan ekonomi dan juga pertahanan. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sulit ditembus tanpa alat transportasi yang memadai. Jadi dari kondisi yang disebutkan tadi, itu memunculkan pemikiran bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia berada dalam posisi untuk memiliki industri maritim dan juga penerbangan. Hal ini menyebabkan lahirnya industri pesawat terbang yang ada di Indonesia. Sebagai tugas kami di minggu ini, yang pertama, siapa sosok yang bernama Nur Tanyo? Mengapa namanya dibuatkan menjadi nama lembaga industri dan juga penerbangan? Yang kedua, apa yang melatar belakangi pendirian IPTN? Yang ketiga, hal apa yang membuktikan Indonesia adalah negara yang memanfaatkan satelit untuk perkembangan telekomunikasi? Yang keempat, langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian? Cukup 4 tugas kamu di hari ini. Kerjakan tugasnya di buku latihan yang bersampul warna merah. Di hari Rabu kamu akan datang ke sekolah. Mungkin ada juga yang hari Sabtu. Buku yang perlu kamu bawa itu adalah buku catatan. Kalau lengkapi catatanmu dari pertemuan 1, 2, 3, dan juga 5. Jikalau tidak kau sampul berwarna merah, maka catatanmu tidak akan saya terima. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ibu harapkan kamu selalu dan harus tetap semangat agar kamu bisa sukses ke depannya nanti. Sampai ketemu di minggu depan. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.